Haleluya. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Pemirsa Jaya TV yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Berjumpa kembali bersama saya, Pendeta Elisa Numberi, Gembala Jemaat GBI Tiberias WRF, pada program acara Cahaya Kasih. Sebelum kita merenungkan firman, kita membacanya, saja kita mari berdoa untuk firman Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, Bapa yang punya langit dan bumi, laut serta segala isinya. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mohon tuntunan daripada Tuhan dalam renungan firman Tuhan pada saat ini. Sehingga setiap huruf dan kata dari firman Tuhan ini dapat bermakna bagi setiap kami. Dan memberikan kami solusi dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya bahwa firman Tuhan ya dan amin. Terpujilah Engkau Tuhan. Berkatilah hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu hari ini. Sehingga firman-Mu ini memberikan kami kekuatan pengharapan dan jalan keluar. Terpujilah Engkau Tuhan dalam nama Yesus. Hamba berdoa dan mengucap syukur. Serta kami siap untuk belajar daripada firman-Mu. Di dalam nama Yesus hamba berdoa. Amin. Pemirsa Jaya TV yang diberkati oleh Tuhan. Hari ini kita akan baca firman Tuhan yang saya ambil dari 2 Korintus pasal yang ketiga, ayat 1, 2, dan 3, di bawah tema pembacaan pelayan-pelayan perjanjian yang baru. Ayat 1, adakah kami mulai lagi memuji diri kami, atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati dan yang dikenal yang dapat dibaca oleh semua orang. Ayat 3, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang tertulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh batu, melainkan pada loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Pemirsa Jaya TV yang diberkati oleh Tuhan, dari renungan ini kita jumpa satu tema, yaitu karakter seorang pelayan Tuhan. Seorang pelayan Tuhan tidak terjadi begitu saja. Tapi seorang pelayan Tuhan, dia harus dibentuk oleh Tuhan yang memanggilnya. Tuhan memanggil seseorang melalui pendidikan, melalui pengalaman hidup, melalui penderitaan, melalui masalah kehidupan. Pembentukan dari Allah kepada setiap orang tidak hanya untuk menjadi seorang pengkhotbah, tapi seorang pengkhotbah dia harus mengalami apa yang dia khotbahkan. Seorang pelayan Tuhan harus dibentuk. Pertanyaannya, siapa yang membentuk? Ada hal berikut yang harus kita lihat di sini. Yang pertama, Tuhan yang membentuk. Mazmur 33 ayat yang ke-15. Kita baca firman Tuhan itu, dikatakan begini. Mazmur 33 ayat 15. Dia yang membentuk hati mereka sekalian, yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Tuhan membentuk hati kita dan memperhatikan apa yang kita kerjakan. Semua yang kita kerjakan ada dalam perhatian Allah. Allah ada dalam penyertaan Allah.
Dan Allah memperhatikan apa yang kita kerjakan. Dan dalam pembentukan Allah itu, yang pertama Allah bentuk adalah hati kita. 1 Samuel kalau kita baca pasal 16 ayat 7 dikatakan seperti ini. 1 Samuel 16 ayat yang ke-7 dikatakan, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolak. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang ada di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Bapak Ibu pemirsa Jaya TV yang diberkati oleh Tuhan. Manusia melihat apa yang ada di mata, tapi Tuhan melihat hati. Tuhan membentuk seseorang untuk menjadi berkat. Di dalam cerita ini ketika firman Tuhan ini kita lihat bagaimana Tuhan memakai Daud. Daud diberikan sebuah kepercayaan dari ayahnya untuk menjaga 1-2 ekor kambing domba. Waktu kambing domba itu dikejar, diserang oleh serigala, Daud membelahnya. Daud membunuhnya. Bagi Daud, tanggung jawab lebih penting daripada promosi. Daud bekerja dengan sebuah tanggung jawab, dengan menggalakkan sebuah kambing domba. Lalu Tuhan mengirim seorang nabi kepada Daud. Nabi Samuel datang. Saudara, Daud yang dari tadi menjaga kambing domba diangkat ke istana raja. Berarti promosi tidak penting, tapi tanggung jawab itu penting. Kalau kita mengerjakan tanggung jawab dengan baik, maka kita akan dipromosikan. Tuhan melihat hati, manusia melihat apa yang ada di mata. Pembentukan pertama mulai dari Tuhan. Dia bentuk hati kita untuk menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Pembentukan yang kedua datang dari sesama. Amsal 27 ayat 17 katakan, manusia besi menajamkan besi, sesama saling mengingatkan. Berarti manusia membentuk pola pikir kita. Kita harus belajar berpikir positif tentang apa yang orang katakan kepada kita, tentang apa yang orang bilang kepada kita. Dalam mindset berpikir kita harus selalu berpikir positif. Firman Tuhan berkata dalam Filipi pasal 4. Filipi pasal 4 ayat 8 dikatakan begini. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Berarti dalam mindset berpikir kita, yang harus kita simpang di pikiran kita, yaitu semua yang benar. Belajar berpikir yang benar dalam melihat sesuatu. Semua yang mulia itu harus ada dalam cara berpikir kita. Semua yang adil itu harus ada dalam hidup kita. Semua yang suci itu harus ada dalam pikiran kita. Semua yang manis, semua yang sedap didengar, itu harus ada dalam pikiran kita. Semua itu disebut kebajikan yang patut kita pikirkan di dalam kehidupan mindset berpikir kita. Pemirsa Jaya TV yang diberkati oleh Tuhan. Manusia sesama saling mengingatkan. Alkitab bilang besi menajamkan besi, sesama saling mengingatkan. Terkadang kita ditegur, terkadang kita diberitahukan,
Kadang kita sebagai orang tidak bisa menerima kenyataan-kenyataan seperti itu. Tetapi kalau kita mengerti tentang rencana Tuhan dalam hidup kita, kita akan bersyukur karena semua itu untuk kebaikan kita. Pemirsa Jaya TV yang diberkati oleh Tuhan. Hal yang ketiga yang harus kita pikirkan adalah kesukaran membentuk hidup kita. Kesukaran-kesukaran yang kita hadapi akan membentuk pola pikir kita. Membentuk kita untuk hidup di dalam kebenaran. Mazmur 34 ayat 18 dikatakan seperti ini. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan memperhatikan orang-orang yang hidup di dalam kebenaran. Seruan mereka didengar oleh Tuhan. Dan Tuhan melepaskan mereka dari semua tekanan pergumulan yang mereka hadapi. Saja kita jumpa seorang yang bernama Ayub. Ayub mengalami ujian yang besar. Dia seorang yang hidup jujur dan saleh di hadapan Tuhan. Tapi dalam Ayub pasal 1, dia mengalami kesukaran yang besar. Di mana anak-anak, harta kekayaan dicuri orang, habis dibawa. Dan anak-anaknya, mereka mengalami kematian dalam satu hari. Masalah kesukaran yang merobek hati Ayub. Ayub tetap bersyukur kepada Tuhan. Di pasal 2 dalam Ayub itu dikatakan, istrinya datang kepada Ayub. Karena Ayub mengalami masalah yang besar. Yaitu tubuhnya penuh dengan sakit penyakit. Dengan luka-luka borok yang besar. Akhirnya istrinya, orang yang paling dekat dengan dia datang dan berkata, masihkah kau hidup? Masihkah kau percaya kepada Tuhanmu? Kutukilah Tuhanmu supaya kau mati aja. Tetapi Ayub berkata, masakan kita hanya menerima yang baik saja, sedangkan yang baik tidak baik kita tidak terima. Perkataanmu seperti perempuan gila. Kalau Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, segala puji bagi Dia. Dalam kesemuanya ini, Ayub tidak buat berdosa dengan mulutnya. Berarti kesukaran ini membentuk Ayub untuk tetap hidup di dalam kebenaran. Ayub tidak menyimpang sekalipun dia mengalami kesukaran yang begitu besar. Dengan peristiwa yang terjadi mulai dari anak-anak sampai dengan harta kekayaan. Bahkan orang dekat yang bernama istri pun tidak mendukung dia. Tapi dia tetap hidup di dalam kebenaran. Seorang yang mau diberkati Tuhan. Seorang yang mau dipakai Tuhan. Pertama, dia harus dibentuk dulu hatinya. Menjadi hati yang betul-betul takut akan Tuhan. Yang kedua, pola pikirnya harus dibentuk dengan baik. Dan yang ketiga, kesukaran itu dia alami supaya dia bentuk hidupnya untuk hidup di dalam kebenaran. Hal yang kedua yang harus kita perhatikan, harus diuji kesetiaan kita melalui penderitaan. Yang kita bacakan tadi, Ayub diuji melalui penderitaan. Di pasal 1, penderitaan yang Ayub alami, penderitaan yang Ayub rasakan, itu merobek hatinya. Tetapi dia tidak mengikuti dan melemahkan. Tetapi dia tetap berdiri pada rencana Tuhan yang Tuhan janjikan kepada dia. Imannya dia berharap kepada Tuhan. Dan dia yakin Tuhan sanggup untuk menolong dan memberikan jalan keluar kepada dia. Tuhan adalah Allah yang setia. Dia akan memberikan kepada kita sesuatu yang akan membawa kita untuk merindukan Dia pada hari kedatangannya.
Kita harus diuji kesetiaan kita melalui sebuah penderitaan yang Ayub alami. Itu yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Yang ketiga, seorang pelayan Tuhan tidak boleh bergantung pada kemampuan dirinya sendiri. Kita belajar dari nasihat Yesus. Sebab kalau orang tidak bergantung pada dia tidak mengalami apa-apa. Nasihat Tuhan Yesus ini memberikan kita supaya kita hanya berharap kepada Dia sebagai Sang Pencipta yang memberikan kekuatan kepada kita. Mazmur 127. Mazmur 127 ayat 1. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangun. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Ini artinya tanpa Tuhan kita tidak bisa melakukan sesuatu. Tapi bersama dengan Tuhan kita cakap melakukan segala perkara. Kita percaya kepada Tuhan, kita akui Dia, kita takut akan Dia, maka kita akan melihat mujizat demi mujizat terjadi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu pemirsa Jaya TV yang diberkati oleh Tuhan. Kita perlu belajar dari karakter Yesus yang akan membawa kita untuk mengerti tentang rencana Tuhan. Karakter dan sifat Yesus. Karakter adalah satu sifat kejiwaan atau budi pekerti yang mendatangkan, yang membedakan seorang dari yang lain. Seorang yang memiliki karakter itu, dia beda daripada orang lain. Artinya, di dalam, di luar, di muka, di belakang harus tetap sama. Itu disebut karakter. Karakter itu sekalipun tidak ada orang di situ, tapi dia tidak akan melakukan walaupun ada kesempatan. Itu disebut dengan karakter. Tuhan Yesus memberikan teladan kepada kita tentang karakter itu. Dia Tuhan yang setia. Alkitab berkata dalam 1 Korintus 1 ayat 9. Allah memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya. Yesus Kristus Tuhan kita adalah Allah yang setia. Dia Allah yang setia di dalam kita. Dia Allah yang memberikan kita pengharapan. Walaupun kita tidak setia, tetapi Dia tetap setia untuk kita. 2 Timotius 2 ayat 13 dikatakan, jika kita tidak setia, Dia tetap setia karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Allah tidak menyangkal dirinya. Karakter yang ditaruh oleh Allah adalah setia. Walaupun kita tidak setia, tetapi Dia tetap setia. Karakter ilahi Tuhan yang kedua adalah Tuhan yang pegang janji. Dia tidak pernah mengingkar janji. Dia selalu tepat janji. Dan waktu dan tepat janji Tuhan itu selalu digenapi dalam kita. Karakter dan sifat Tuhan yang berikut adalah Tuhan yang peduli. Tuhan peduli dengan saya, Tuhan peduli dengan pemirsa kita semua. Dia bukan Tuhan yang tidak peduli dengan kita. Tapi Dia Tuhan yang peduli dengan kita. Lukas 12 ayat 7. Ayat yang ke-7. Dikatakan, bahkan rambut di kepalamu terhitung semuanya. Karena itu jangan takut. Karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Rambut yang tidak ada artinya, Tuhan bisa menghitung. Apalagi hidup kita yang luar biasa ini. Saya percaya Tuhan pasti menghitungnya.
Untuk menjadi seorang pelayan Tuhan yang andal, pertama karakternya harus dibentuk. Pembentukan itu dimulai dari Tuhan, yaitu hatinya harus dibentuk. Yang kedua, sesama membentuk pola pikir kita. Dan yang ketiga, kesukaran membentuk kita untuk hidup dalam kebenaran. Kesukaran membentuk kita supaya kita hidup dalam kebenaran. Dan yang kedua, kita harus diuji kesetiaan kita melalui penderitaan. Yang ketiga, seorang pelayan Tuhan tidak bergantung pada kemampuan dirinya sendiri, tapi dia bergantung kepada Tuhan. Karena setiap kita mendapat anugerah daripada Tuhan. Apa itu anugerah? Anugerah adalah pemberian Tuhan kepada kita. Di dalam anugerah itu kita mendapat kasih karunia. Kasih karunia adalah kemampuan Allah dalam hidup kita, yang memampukan kita untuk dapat beraktivitas, dapat melakukan segala sesuatu dalam pergumulan, perjalanan, pelayanan kita, bahkan selama kita ada di tengah-tengah kolong langit yang terbuka ini. Dan saya percaya, waktu kita ada pada rencana Tuhan, kita tidak boleh membanggakan diri, karena semua yang bisa kita dapatkan berasal daripada Tuhan. Pemirsa JTV yang Tuhan berkati, saya percaya lewat renungan ini kita sama-sama akan belajar untuk memaknainya, agar firman ini dapat menjadi rema bagi kita semua. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terpujilah Engkau Tuhan Allah di surga. Bapa yang punya langit, bumi, laut, serta segala isinya. Kami bersyukur buat hari ini. Kami boleh ada bersama-sama pemirsa Jaya TV dalam program Cahaya Kasih. Kami sedang belajar dari firman, kami sedang merenungkan firman. Biarlah ini menjadi kekuatan kepada kita, menjadi sukacita bagi kita semua. Setiap orang yang mendengar firman ini akan dikuatkan, akan diberikan jalan keluar, dan masing-masing mereka akan mendapat kekuatan daripada Tuhan. Berkati kru Jaya TV, mulai dari pimpinan sampai semua karyawan. Mereka semua dijaga, dilindungi, berikan kerjasama. Akan menjadi berkat di negeri ini, di mana saja, dan mereka terus eksis di udara. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau Tuhan. Dalam berkat nama Yesus, hamba berdoa. Amin. Demikian perjumpaan kita pada program Cahaya Kasih Jaya TV pada hari ini. Kita akan berjumpa lagi pada episode Cahaya Kasih yang akan datang. Shalom, Tuhan memberkati.